2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa ditujukan kepada Harun Masiku yang berstatus sebagai tersangka. Dengan demikian, kami berpendapat unsur terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi telah dapat dibuktikan. 1.5 Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan, di mana ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana saja. Berdasarkan teori perbarengan perbuatan dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pembahasan unsur tindak pidana yang kami dakwakan kepada terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan fakta sebagai berikut. Pada tanggal 8 Januari 2020 memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK supaya terhindar dari proses hukum di KPK. Pada tanggal 6 Juni 2024 memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 6 Juni 2024 telah melakukan perbarengan atau gabungan perbuatan pidana terkait mencegah dilakukannya penyidikan dan merintangi penyidikan, di mana waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya terpisah jauh atau berdiri sendiri sebagaimana penjelasan ahli Hoirul Huda yang dihadirkan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dapat dibuktikan. Izin majelis dilanjutkan. Izin melanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah penuntut umum membuktikan dakwaan ke-1, maka selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yunto pasal 64 ayat 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari rumusan pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur meliputi sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu. 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah melakukan atau turut serta melakukan. 6. Pasal 64 ayat 1 KUHP
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Selanjutnya, untuk membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada diri terdakwa Hasto Kristianto sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka penuntut umum akan menganalisa fakta hukum yang terungkap di persidangan dilakukan oleh terdakwa ke dalam unsur-unsur pasal sebagai berikut. Ayat 1, unsur setiap orang, bahwa kata setiap orang adalah sepadan dengan kata barang siapa atau yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata setiap orang atau barang siapa tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian setiap orang, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran otentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata setiap orang pada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Darwan Prin, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, atau orang perseorangan berarti orang secara individu, atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Pengertian orang sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, kata unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek tindak pidana, atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut. Menurut format putusan perkara pidana yang disusun oleh tim Mahkamah Agung yang dapat dipedomani hakim dalam membuat putusan pidana, ditegaskan bahwa unsur barang siapa yang pada hakikatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Bahwa di dalam persidangan perkara aku, penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Hasto Kristianto yang dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dengan Doni Tri Istiqomah, masih proses penyidikan, Saiful Bahri, terpidana Harun Masiku, daftar pencarian orang sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. 2. Bahwa benar terdakwa Hasto Kristianto selama dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami apa yang didakwakan kepadanya, serta mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan di depan persidangan. 3.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti atau adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa Hasto Kristianto adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Fakta hukum tersebut di atas didukung oleh alat bukti keterangan saksi sebagai berikut. Keterangan saksi: Saksi Ari Budiman, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Doni Tri Istiqomah, Muhammad Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan Donindaya, Patrick Gerat Masoko, Rizky Aprilia, Kusnadi, Nur Hasan, Rosa Purbabekti, Arif Budi Raharjo, Hasim Azari yang menerangkan mengenal dan mengetahui kedudukan dan jabatan terdakwa yang didukung dengan keterangan terdakwa. B. Keterangan terdakwa. Terdakwa Hasto Kristianto membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto merupakan subjek hukum orang perorangan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara AKWO sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan memberi sesuatu. Bahkan pembuat undang-undang sendiri tampaknya sengaja tidak menjelaskan makna memberi sesuatu yang tercantum dalam pasal 5, sehingga di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan dengan cukup jelas. Hal tersebut dapat dimengerti karena bentuk kata memberi atau menjanjikan merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan makna memberi atau menjanjikan merupakan perbuatan yang sudah umum dan lazim dilakukan oleh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sudah tentu dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila perbuatan memberi sesuatu dikaitkan dengan pengertian yuridis, maka seyogyanya kita perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi sesuatu. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum, doktrina maupun jurisprudensi. Berikut ini kami kemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu. Untuk teori yang pertama dari Adami Kasawi, kami anggap dibacakan dan termaktub dalam surat tuntutan. Yang kedua pendapat SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di Luar KUHP. Yang ketiga Darwan Prince dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya merupakan beberapa jurisprudensi makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Okrat 24 November, Okrat 25 April, Okrat 13 November, putusan MA nomor 39 Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi 22 Juni, kemudian tidak mensyaratkan bahwa pemberian atau harus diterima maksud pasal 209 KUHP termaktub dalam tuntutan kami, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurisprudensi di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dengan didukung oleh alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bab analisa fakta. Maka penuntut umum menguraikan analisa yuridis dengan memasukkan fakta hukum ke dalam unsur memberi sesuatu
sehingga dapat dibuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian analisa yuridis sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pelaksanaan tugas, terdakwa bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai. Bahwa terdakwa mengenal Harun Masiku pada saat proses pencalekan tahun 2019. Saat itu Harun Masiku menghadap terdakwa di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Harun Masiku menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDIP. Kemudian DPP PDIP memutuskan Harun Masiku mengikuti proses pencalekan di Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur H. Nasaruddin Kemas. 2. H. Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Diah Oktasari. 5. Dodi Julianto Siaan SH. 6. Harun Masiku. 7. DRA Dr. Anda Sri Suhartati MSI. 8. Irwan Tongari SE. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 DPP PDIP mengirim surat nomor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.